by 4, 3, 2, 1, and open the door. Hello, listeners. Welcome back to the Open Door Podcast, the podcast that open its door for everyone to speak. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik berjudul Binus Graduate Attribute atau disingkat BGA yang berlaku pada setiap freshman dan binusian. Pertanyaan pertama dari BGA ini adalah setiap freshman pasti akan melalui masa yang namanya adaptasi, setidaknya dari bangku sekolah ke bangku perkuliahan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membedakan keduanya? Sudah hadir bersama saya, Selin. Halo, Selin. Halo, malam Dimas. Oke, jadi awal terima kasih untuk pertanyaannya. Aku jawab pakai pengalaman pribadi lah ya. Kalau aku dulu di sekolah ya biasalah kayak anak-anak lain tuh kayak masih ada orang tua. Kita diingetin orang tua terus kayak, oh kamu belum apa kayak ada ujian ya, belum belajar. Terus habis itu perbedaannya ya guru ngejar murid gitu ya. Jadi mungkin adaptasi di sekolah itu fokusnya lebih ke arah beradaptasi dengan lingkungan dan kelas-kelas teman-teman sekelas yang ya ganti-ganti terus. Nah, tapi kalau misalnya di kuliah, yang aku rasakan itu pertama kan kita udah lepas dari orang tua nih, kita udah dianggap udah dewasa, ya udah kita ya harus ya kerja sendiri gitu. Dan kita yang harus ngejar tugas. Nah, adaptasi saya lingkungan ada pula tugas-tugas. Dan kalau di BULS kan ya ada poin SAT, itu juga kita harus perhatikan. Nah, itu adaptasinya. Oh ya, dan secara general mungkin ya saat pandemi kan ya kita beradaptasi dari offline ke belajar online. Nanti pas pandemi berakhir juga nanti kita bakal adaptasi lagi dari online ke offline. Jadi ya intinya adaptasi terus ya kita. Semangat ya buat yang bakal menghadapi. Begitu sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. Memang sih kadang kalau masa kuliah itu adalah masa di mana kita menuju dewasa, sehingga kita dituntut untuk lebih mandiri dan lebih bersikap dewasa daripada kita masa SMA dulu. Dan pertanyaan kedua adalah, kenapa sih kita harus beradaptasi? Apakah tidak bisa stick dengan kebiasaan lama? Sudah hadir bersama saya Ariel. Halo Ariel. Halo, selamat malam. Aku akan coba jawab pertanyaan ini ya. Jadi sebenarnya adaptasi itu berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan loh. Gini, orang-orang yang nggak bisa beradaptasi itu bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuannya, tapi karena mereka nggak mau. Ada istilahnya comfort zone atau zona nyaman kalau ada yang tahu. Nah, comfort zone ini adalah titik atau ruang nyaman seseorang yang udah dibiasakan sejak dia kecil, sehingga keinginan buat keluar dari zona ini tuh jarang timbul. Nah, kalau udah sampai di titik ketidakinginan ini, ya kita nggak bakal bisa buat menyesuaikan diri ke situasi-situasi kehidupan, di mana masing-masing orang pasti punya kepribadian dan gaya hidup yang berbeda antara satu sama lain. Jadi gak mungkin banget orang lain mengorbankan dirinya cuma buat nyambung atau biar bisa sefrekuensi sama kita kan. Nah, ini dia yang bisa menghambat kemampuan sosial dan komunikasi kita. Bahkan ini bisa juga memutus networking kita sama orang sekitar. Itu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Ariel. Kalau ngomongin comfort zone emang sesuatu yang bikin enak ya. Kadang kita tuh pengennya stay di satu tempat dan gak ingin pindah-pindah. Namun kadang namanya tumbuh dewasa, banyak hal yang kadang kita tidak suka harus kita hadapi. Nah, ada juga hadir bersama saya Kayla. Nah, Kayla, menurut kamu bagaimana dengan kenapa kita harus beradaptasi dan kenapa kita tidak bisa stick dengan kebiasaan lama? Aku izin jawab berdasarkan persepsi aku sendiri ya. Menurut aku, salah satu hal utama kenapa kita perlu beradaptasi dan kita nggak boleh stay di tempat yang sama, itu adalah karena lingkungan yang kita tempatin juga berubah seiring kita hidup di dalamnya. Semakin kamu tumbuh besar, semakin banyak orang yang akan kita temui. Wataknya beda-beda, sikapnya beda-beda, dan oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa nggak semua hal akan berjalan sesuai apa yang kita mau, atau sesuai dengan ekspektasi kita. Orang yang pada akhirnya berhasil untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentunya akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk survive di lingkungan tersebut. Menurut aku sendiri, nggak penting kalau proses tersebut berlangsung secara cepat atau bahkan berjalan lambat seiring waktu.
Yang penting, adanya keinginan dari diri sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, kalau ditanya apakah mungkin kita mempertahankan kebiasaan lama, jawabannya tentu saja tidak. Terima kasih Kela atas jawabannya yang bagus. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apa sih tips-tips yang menjawab kita agar supaya kita bisa sukses beradaptasi? Sudah hadir bersama saya Ajep. Halo Ajep. Halo. Oke, baik. Aku langsung jawab aja ya. Nah, kalau kita bicara nih tentang tips agar sukses beradaptasi ya, menurut aku sih salah satu kunci yang penting dalam beradaptasi ini adalah kita memiliki sikap berani. Nah, berani yang aku maksud adalah berani untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Jika kita bersikap hangat dan memulai percakapan terlebih dahulu, maka kita akan lebih mudah akrab dengan orang lain. Jangan lupa juga untuk bersikap ramah dan murah senyum. Karena siapa sih yang mau berinteraksi dengan orang yang tidak ramah dan selalu cemberut? Boro-boro mau interaksi. Lihat mukanya aja kayaknya udah males banget gak sih? Nah, selain itu, menjadi diri sendiri juga merupakan salah satu faktor penting dalam beradaptasi. Tentunya kita ingin orang-orang mengenal kita dengan apa adanya kan, bukan dengan kepenuh palsuan. Nah, dalam beradaptasi nih, seringkali kita ini memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran negatif ini contohnya adalah ngerasa takut untuk berbaur, terus kita takut salah dalam bersikap, terus takut juga nggak diterima. Nah, pemikiran negatif ini tuh yang bikin kita overthinking. Jadi akhirnya kita tuh nggak sukses beradaptasi. Makanya pemikiran negatif ini alias ke-overthinkingan ini harus dihilangkan agar kita bisa sukses dalam beradaptasi. Begitu. Ya, terima kasih Ajep. Memang sih overthinking itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bukan lagi berbahaya, berbahaya sekali. Kalau mungkin para pendengar tahu di luar sana di Eropa kira-kira ada orang pemahat patung yang membuat patung kepalanya lebih besar dari badan dan itu ditunjukkan kalau kepala badan itu adalah rubuh ke bawah. Jadi kesimpulannya adalah overthinking merubuhkan semangat kalian dan jiwa kalian. Dan sekarang selanjutnya ada juga Aris. Nah, Aris, apa menurut tips-tips dari kamu agar kita sukses bisa beradaptasi? Aris, bisa mendengar saya? Ya, maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke, aku ingin tambah tips dari Ajat ya. Personally, karena saya pernah tinggal lama di luar negeri, sikap berani emang salah satu kunci yang paling penting untuk beradaptasi. Tapi ada satu hal lagi yang kita harus pandai, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berbahasa. Tentu sikap berani dan positive thinking adalah penting, tetapi jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun itu dalam percakapan langsung atau melalui media sosial dan email, kita tidak bisa beradaptasi dengan baik. Kita juga harus membedakan kapan kita berbahasa sopan dan santun dan kapan kita menggunakan bahasa gaul. Misalnya dari pengalaman diri sendiri pas aku di Jerman ya. Jika kita berbicara dengan profesor, kita harus menggunakan bahasa Jerman yang sopan dan baku. Dan jika kita berbicara dengan teman-teman atau teman sekelas, kita bisa pakai bahasa gaul Jerman atau kita juga bisa mix dengan bahasa Inggris. Itu pengalaman saya di Jerman. Ya, terima kasih Aris. Memang sih faktor bahasa itu adalah sesuatu yang harus diperlukan bagi tiap orang. Karena kita berkomunikasi pasti namanya dengan bahasa. Dan ngomongin Jerman, ya pasti. Kalau yang diingat pasti Jerman adalah Adolf Hitler. Dan kalau teman-teman tahu, Adolf Hitler itu berhasil membuat terkenal gara-gara apa? Yap, bahasa. Dan karena dia adalah seorang orator yang ulung, dia berhasil menjadi pemimpin Jerman. Ya, meskipun efek buruknya adalah dunia jadi hancur dalam kegelapan Perang Dunia Kedua. Dan langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang kadang membuat seseorang susah dan gagal dalam beradaptasi? Sudah hadir bersama saya, Levina. Halo, Levina. Halo, oke. Jadi ini aku jawab dalam konteks pertemanan ya. Kalau dari pengalaman aku, kesulitan beradaptasi dalam lingkup pertemanan itu bisa terjadi entah karena terlalu overthinking, kurang percaya diri, atau bisa juga karena memang belum ngerasa cocok aja sama teman-temannya.
Jadi tuh sebelum mencoba untuk mengenal teman-teman baru lebih jauh, udah mikir yang enggak. Misalkan belum apa-apa udah mikir, dia mau nggak ya temenan sama gue kan bercanda kan rada garing gitu. Atau kadang aku nggak bermaksud untuk bikin orang tersinggung, tapi suka secara nggak sadar ngomong sesuatu yang nggak seharusnya. Kalau misalkan nanti ke teman baru kayak begitu gimana? Ntar kalau dijauhin, terus dia cerita ke teman-teman lain, dan mereka pada ikut ngejauhin, kan pusing juga. Padahal mah sebenarnya nggak usah mikir sampai sejauh itu ya, karena kan ada kalanya seseorang berbuat salah, yang penting nggak diulangin gitu. Setelah berbulan-bulan kesusahan nyari teman yang benar-benar cocok karena nggak berani bersikap apa adanya, akhirnya sekarang udah berhasil nemuin teman yang sefrekuensi gitulah. Itu sih dari aku. Wah, bagus sekali jawabannya Levina. Dan selanjutnya saya bersama satu lagi, namanya Teana. Nah, Teana, apa menurut kamu yang membuat seseorang susah dan gagal dalam beradaptasi? Oke, jadi kan tadi pembicara yang lain udah ngomong tentang beradaptasi dengan lingkungan pertemanan yang baru, dengan orang-orang yang baru. Sekarang aku juga mau sharing sedikit tentang beradaptasi dengan situasi yang baru. Jadi menurut aku, seseorang dapat gagal beradaptasi jika mereka tidak terbuka untuk mempelajari hal baru. Jadi selama menjalani hidup, orang-orang pasti mengalami banyak perubahan. Namun, kita mungkin sudah terbiasa dengan kenyamanan, atau tadi juga ada yang bilang tentang comfort zone, dan merasa enggan untuk terbuka dengan hal baru yang berbeda atau baru. Ini juga berlaku kepada orang, bukan hanya situasi. Seseorang dapat gagal beradaptasi dengan pola pikir yang seperti itu. Sebagai contoh, aku pribadi lebih terbiasa menggunakan software Photoshop untuk mengedit atau menggambar. Tetapi belakangan ini, aku juga harus belajar menggunakan Adobe Illustrator. Awalnya mungkin terasa bingung dan harus melalui tahap trial and error sebelum terbiasa. Di saat seperti itu, kita harus bersedia mempelajari hal yang baru agar dapat beradaptasi dalam perkuliahan atau nanti mungkin perubahan-perubahan lain yang kita akan alami. Kita harus siap melalui masa-masa kebingungan itu agar dapat berkembang dalam lingkungan yang baru. Terima kasih, Teana. Dan kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih manfaat atau potensi yang bisa didapat jika kita memiliki kemampuan beradaptasi yang baik? Sudah hadir bersama saya, Akmal. Halo, Akmal. Halo juga Dimas, halo juga teman-teman. Oke, ngomongin masalah benefit ya. Benefitnya kalau bisa beradaptasi. Benefit kalau jaga beradaptasi. Menurutku benefitnya itu kalau orang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, menurutku pribadi dia akan menjalani kehidupan yang mudah sih kalau menurutku. Kenapa aku bilang mudah? Tadi Salin udah mention ya, kondisi berubah-ubah. Yang tadinya belajar tuh offline jadi online, nanti bakal jadi offline lagi. Kayla juga udah mention orang tuh berubah-ubah, nggak semuanya sama. Teana juga udah mention situasi pembelajaran kita tuh pasti bakal berubah seiring waktu. Jadi kita semua tuh sepakat kalau dunia itu dinamis dan berubah. Gampangnya gini deh, 15 tahun lalu kita kalau mau ngobrol tuh masih pakai surat kan. Nah sekarang masih ada nggak yang mau pakai surat? Pasti nggak ada dong. Orang kalau mau ngobrol pasti pakai WhatsApp dong atau Line dan lain-lain. Siapa yang mau susah-susah pakai surat? Nah itu juga yang terjadi pada proses pembelajaran, pada proses cari uang, cari nafkah, pasti suatu saat pasti akan berubah. Nah, kalau kita itu menjadi pribadi yang mudah beradaptasi, kita itu nggak selalu terpaku dengan cara yang lama, harapannya outcome kita atau hasil yang akan kita buat itu maksimal di setiap saat dan di setiap zamannya dengan segala perubahannya. Itu sih menurutku pribadi, Dimas. Ya, terima kasih Akmal. Dan sekarang ada juga hadir bersama saya Alia. Nah, Alia, apa menurut kamu manfaat dan potensi yang bisa kita dapat jika kita memiliki kemampuan beradaptasi yang baik?
Oke, pertama-tama makasih banyak ya Dimas buat pertanyaannya. Kalau menurut aku sendiri dari yang disebut sebelum-sebelumnya, banyak yang mention soal perubahan atau perkembangan zaman ya. Nah, di situ beradaptasi aspeknya sangatlah krusial, sangatlah penting gitu. Benar-benar bermanfaat. Kayak dalam dunia dan lingkungan yang dinamis, pasti dong menyesuaikan diri merupakan hal yang mendasar. Lantas apa sih maksudnya? Apa potensi yang didapat dari kemampuan beradaptasi? Kalau menurut aku pribadi yang didapat tuh adalah kemampuan untuk menciptakan situasi yang kompatibel dan fleksibel untuk diri sendiri. Nah, maka dari itu, pas dunia berkembang, kitanya nggak ketinggalan di belakang, tapi ikut maju bersamanya. Terus hal yang mau aku highlight juga tuh adaptasi merupakan salah satu senjata untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, setiap makhluk butuh menyesuaikan diri dengan lingkungannya, butuh adjusting. Contohnya nih, aku sendiri sebagai mahasiswa pasti menggeluti kegiatan pembelajaran karena lingkungan aku merupakan lingkungan kampus atau perkuliahan. Maka dari itu aku harus berusaha buat adaptatif. Gimana caranya? Ya dengan mengikuti pembelajaran secara rutin. Andai kata aku acuh terhadap kelas aku, apa aku bakal bisa bertahan di lingkungan perkuliahan? Aku rasa sih enggak. Itulah mengapa potensi dari kemampuan beradaptasi sangatlah menguntungkan. Itu aja sih dari aku. Terima kasih Alia. Ngomong-ngomongin soal adaptasi untuk bertahan hidup, ada sebuah teori yang diungkapkan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest, yang intinya adalah sama, untuk bertahan hidup, setiap makhluk butuh menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan sebagai penutup, saya akan ternyata adalah BGA ini memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari networking, bertemu teman baru, dan mempelajari hal-hal baru. Seperti kata penulis Paulo Coelho, if you are brave to say goodbye, then the world will reward you with new hello. Jika engkau berani mengucapkan selamat tinggal, maka dunia akan memberikanmu halo yang baru. Halo yang baru dalam konteks ini adalah pertemanan baru, networking, dan mengucapkan selamat tinggal ini adalah mengucapkan selamat tinggal pada hal-hal yang lama, termasuk dirimu yang lama, dan berani menerima hal-hal yang baru. Ya, terima kasih para pendengar sudah mendengarkan dan selamat malam.